Ya, kali ini kita akan membahas tentang penunjukan Ratsman Arif Nasution sebagai juru bicara Grip Jaya. Ada sesuatu yang aneh di tengah kasusnya dengan Hotman Paris yang masih berlangsung di persidangan. Namun tiba-tiba kabar terkait dengan persidangan itu seperti redup ya guys ya. Kemudian muncul bahwasanya Bang Ratsman ini tiba-tiba jadi juru bicaranya Grip Jaya. Ada keanehan yang saya lihat di situ. Kenapa? Karena Hercules adalah sosok yang dekat. Bahkan Pak Prabowo adalah merupakan dewan pembinanya ya, ketua pembina daripada Grip Jaya sendiri. Sementara ada sosok Hotman Paris yang juga dekat dengan Prabowo Subianto sebagai pengacaranya. Nah, ini adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan dan memunculkan sesuatu spekulasi di mana kok bisa ini terjadi? Ya, apakah memang sudah ada pembicaraan yang mengarah kepada Ratsman, stop di sini. Kamu kalau mau aman begini-begini ya. Mungkin ada pandangan seperti itu ya. Ya, namun saya sudah buatkan 10 terkait dengan penunjukan Bang Ratsman ya sebagai juru bicara. Ada 10 poin yang nanti kita akan bahas di sini ya. Yang pertama itu adalah Ratsman Arif ditunjuk langsung oleh Hercules. Ya, mungkin karena dianggap punya kemampuan bicara dan pengalaman hukum, Bapak Hercules akhirnya menunjuk Dr. Ratsman sebagai juru bicara Grip Jaya. Ya, kalau misalnya kita lihat ya guys, kalau di Indonesia ini ya, aku nggak mau nguluk-nguluk, kalau nggak banyak speak up, nggak banyak yang berhubungan dengan kontroversi, ini nggak bakal terkenal gitu. Nah, Bang Ratsman ini beberapa waktu belakangan ini kan banyak kasus yang ditanganin dia yang viral-viral ya, seperti Fadel Badijeh ya, yang terkait dengan Nikita Mirjani, kemudian ada kasus perseteruan dengan Bang Hotman Paris gitu ya. Banyak lagi, dan ini membuat nama beliau itu naik ya. Nah, itu ya, di tengah kasus yang mungkin melibatkan suatu hal yang masih mempertanyakan ijazahnya Bang Ratsman gitu ya. Oke, yang kedua adalah diskusi dengan keluarga sebelum terima tugas ya. Sebelum menerima jabatan, ya diketahui Bang Ratsman mengaku sudah berbicara panjang dengan istri dan anak-anaknya. Mungkin ini tanda bahwa ia ingin serius dan tidak asal ambil posisi. Nah, jadi pertanyaannya, apakah selama ini asal ambil posisi gitu ya? Nah, jadi mungkin ya sekarang ini Bang Ratsman hadir di Grip Jaya sebagai dewan atau juru bicara. Ini membuat posisi Bang Ratsman ini nggak bisa main-main lagi. Artinya apa? Dengan hadirnya Bang Ratsman di Grip Jaya ini menunjukkan kesiapsiagaan Bang Ratsman ya terhadap organisasi yang langsung dibawahin oleh Prabowo Subianto melalui pimpinannya yaitu Bapak Haji Hercules. Jadi mungkin dengan cara seperti ini secara tidak langsung Bang Ratsman ini harus memperbaiki diri lah gitu. Apalagi nama Grip ini adalah sosok organisasi yang pesat, berkembang pesat, yang harus dijaga nama baiknya, yang harus dibela nama baiknya oleh Bang Ratsman sebagai juru bicara ya. Yang ketiga adalah mengemban dua amanah sekaligus ya. Bukan cuman juru bicara, Bang Ratsman juga diberi tugas sebagai Ketua Badan Komunikasi Publik dan Humas Ketua Umum DPP Grip Jaya. Mungkin karena Hercules percaya penuh kepadanya. Nah, ini ya, beberapa waktu lalu ya, ini kan ada halal bihalal ya di rumahnya Bang Haji Hercules ya, dimana di situ ada Firdaus Oiwobo, ada Bang Ratsmannya sendiri, ada Farhad Abbas dan lain-lain. Seolah-olah pertemuan itu menggambarkan situasi yang panas kemudian tiba-tiba menjadi dingin. Nah, tiba-tiba muncul kabar juga penunjukan Bang Ratsman sebagai juru bicara, diikuti dengan menjadi Ketua Badan Komunikasi Publik dan Humas Ketua DPP Grip Jaya gitu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang secara tiba-tiba. Kalian tahu ya, kalau sesuatu yang tiba-tiba itu memunculkan spekulasi. Tapi kita ambil positifnya aja. Dengan gabungnya Bang Ratsman ke Grip Jaya, ya niscaya ya beliau itu bisa memperbaiki diri dan buat kita itu nggak melihat keributan-keributan lagi yang terjadi yang melibatkan Bang Ratsman Arif Nasution ini sendiri. Ya, yang keempat adalah ucapan bismillah dari Jakarta ya. Dalam pernyataannya Bang Ratsman menyebut bismillah mungkin menunjukkan bahwa ia ingin menjalani tugas ini dengan niat baik dan penuh tanggung jawab.
Ya namanya sebuah tugas tuh harus dimaknain dengan serius dan bijak sih kalau aku bilang ya, karena apalagi mengucap bismillah ini kan sudah menyangkut dengan keyakinan, ketuhanan kan. Jadi aku melihat di sini ya memang ini adalah merupakan tanggung jawab baru buat Bang Ratsman ya terkait dengan kasus-kasus sebelumnya. Mungkin dengan diterimanya jabatan ini Bang Ratsman bisa lebih konsen ya dengan satu tugas aja. Jangan ambil sana ambil sini, nanti malah gawat gitu ya. Karena apa? Citra Ratsman ini adalah citra Grip Jaya. Ya, apa yang dilakukan Bang Ratsman ke depannya akan mempengaruhi Grip Jaya juga. Jadi Bang Ratsman harus memang konsisten membela dan melihat apa yang dilakukan Bang Ratsman ini juga berdampak kepada Grip sendiri. Ya, kelima adalah harapan untuk bermanfaat ya bagi Grip Jaya. Ia berharap amanah ini bermanfaat bukan cuman Hercules tapi juga bagi Grip Jaya di seluruh Indonesia. Mungkin ini juga jadi sinyal ingin membawa Grip lebih terbuka ke publik. Ya, memang seperti itu yang aku lihat dengan dipilihnya, dengan masuknya Bang Ratsman ke dalam organisasi Grip Jaya ini, yang mudah-mudahan ya bermanfaat udah pasti ya, karena ditunjuknya Bang Ratsman juga sesuatu hal yang mungkin jadi tanda tanya besar bagi masyarakat dan banyak kalangan gitu. Apalagi Bang Ratsman ini terkenal dengan brandingnya yang tegas, keras gitu ya. Ya harusnya semakin kesini semakin membaik. Yang saya lihat Bang Ratsman semakin kesini juga semakin dewasa ibaratnya dalam menyikapi kasus-kasus terkait dengan Grip Jaya. Kemarin ada ketersinggungan dengan mantan jenderal juga TNI yaitu Bang Rodon ya. Ini juga Bang Ratsman sudah bertugas ya menyikapi hal tersebut. Ya, yang keenam adalah dikenal sebagai pengacara kontroversial ya. Bang Ratsman dikenal suka bicara lugas dan kadang belak-belakan ya. Mungkin ini yang dibutuhkan Grip sekarang, suara yang berani dan jelas. Ya memang banyaknya kontroversi, banyaknya kericuhan ya yang melibatkan Grip di lapangan ya, meskipun bukan sepenuhnya kesalahan Grip atau dipicu dari kelompok sebelah gitu. Dan ini mungkin jadi salah satu kecocokan kenapa Grip Jaya itu merekrut ya sosok Bang Ratsman Arif Nasution. Ya, selanjutnya adalah langkah strategi dari Grip. Banyak yang menilai ini sebagai strategi Hercules untuk membuat Grip makin dikenal masyarakat. Mungkin lewat sosok Ratsman komunikasi bisa lebih tajam. Ya, selain Grip Jaya didirikan dengan sosok mantan preman yang sangat disegani di Indonesia ya. Bukan di Jakarta saja, di Indonesia ya. Bapak Hercules itu berhasil membangun Grip dengan sangat pesat. Bahkan mereka-mereka yang sudah nggak percaya organisasi gitu, mereka mau bergabung karena ke Grip karena apa? Ada sosok Herculesnya, ada sosok Prabowo-nya di belakangnya. Nah, jadi dengan ditambah lagi sosok Bang Ratsman yang dikenal tegas, mungkin ini membawa aura baru, rasa baru di Grip yang lebih terkesan makin sangar gitu ya, makin tegas gitu ya mungkin. Ya, yang kedelapan adalah reaksi publik beragam. Ada yang mendukung, ada yang ragu. Tapi seorang teman saya Mbah Hilo bilang, wong pinter nek diparengi amanah kudu gelem sinumaneh nek ora bisa kecemplung. Bahasa Jawanya agak gelibet saya. Ya jadi intinya gini, jadi ada yang ragu, ada juga yang yakin bahwasanya Bang Ratsman ini bisa mengemban amanah itu karena memang pengalamannya selama ini menghadapi media itu bukan hal yang gampang. Dan Bang Ratsman ini mampu mengendalikan media loh. Dia mampu mengarahkan media ini. Dan media kita tahu ya inginnya yang sensitif ibaratnya supaya berita ini meledak. Dan Bang Ratsman ini mengerti banget dia. Dan aku melihat itu. Makanya apa yang diperlukan Grip dari sisi promosi, dari sisi nama baik, mungkin Bang Ratsman ini paham, sangat paham saya kira. Ya, yang ke-9 Yang ke-9 adalah misi menyatukan suara Grip. Sebagai juru bicara, tugas Bang Ratsman tidak ringan sebenarnya. Ia harus bicara menyatukan banyak suara dalam tubuh Grip. Mungkin tantangan ini yang akan membuktikan kapasitasnya. Ya,
Jadi sebetulnya kalau ngomongin kapasitas, Bang Ratsman ini udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Beberapa kali ya membela klien-kliennya ya yang sangat populer ya. Ada anak Nikita Mirzani, Fadel ya, ada siapa lagi? Ada terkait dengan kasus Vina kemarin kan, selalu berbicara selalu frontal dalam menyuarakan hal-hal yang mungkin ada yang searah dengan netizen, ada juga yang berlawanan. Dia nggak peduli, dia mana yang dia ingin bela ya oke gitu loh. Nah yang ke-10 adalah tanda Grip Jaya ingin maju lewat komunikasi ya. Penunjukan ini bisa jadi tanda bahwa Grip ingin lebih efektif atau aktif secara komunikasi dan kehumasan. Mungkin ke depan akan lebih banyak kegiatan terbuka dan interaksi publik. Ya, jadi emang Grip Jaya ini adalah ormas. Ormas itu kesannya dan brandingnya adalah sosok kumpulan masyarakat yang turun ke lapangan, yang bersosialisasinya itu nomor satu. Nah, makanya di sini mungkin dengan hadirnya Bang Ratsman bisa menarik interaksi publik yang lebih lagi gitu ya guys ya. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di sini ya. Yang pasti kehadiran Bang Ratsman harusnya menjadi menjadi sesuatu hal yang baik yang nantinya didapat sama Grip ya, karena citra Grip sekarang ada di tangan Bang Ratsman sebagai juru bicaranya. Apa yang keluar dari Bang Ratsman adalah apa yang keluar dari Grip juga.